Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, dimanapun kalian berada. Cerita yang mau admin ceritakan adalah kisah nyata yang berada di suatu tempat. Ada jenazah yang sudah dimakamkan, tapi jenazahnya gentayangan, meminta makamnya dibongkar dan dimakamkan secara Islam. Pengen tahu cerita selengkapnya? Tonton videonya sampai selesai, agar ceritanya gak ada yang terlewatkan. Kita langsung aja ke ceritanya. Kisah ini dialami seorang pemuda bernama, kita sebut saja Yanto, asal kota BD. Kejadian ini terjadi pada tahun 2004 silam. Dan yang meninggal adalah teman dekat Yanto, bernama, kita sebut saja Beno. Mereka sering nongkrong bareng dengan geng motor. Menurut cerita Yanto, mereka ikutan geng motor dan sering ribut. Mereka pernah ribut dan sama-sama babak belur. Sampai akhirnya Beno mengajak Yanto ketemu Ustadz. Kenalan Beno di kota BT. Beno ingin mengisi badannya biar kebal. Beno membujuk Yanto untuk bareng mengisi ilmu kebal. Namun Yanto menolak. Akhirnya Yanto hanya mengantar ke orang pinter di kota BT. Tapi ada sesuatu yang aneh menurut Yanto. Beno mengaku punya kenalan ustadz, sementara Beno non-muslim. Kata Yanto, setelah nyampe ke kota BT, bertemulah mereka berdua dengan seorang ustadz. Kita sebut saja Pak Adi. Setibanya di tempat Pak Adi, Beno dikasih persyaratan oleh Pak Adi. Karena gak berminat, Yanto gak dikasih tahu apa persyaratannya. Katanya persyaratan buat orang beda-beda. Pada saat itu, Beno ditahan oleh Pak Adi di kediamannya untuk menuntaskan ilmu kekebalan tubuh yang dipelajarinya. Menurut Yanto, dia tidak mungkin menemani Beno selama 2 minggu. Akhirnya, Yanto pulang duluan ke kota BD. Singkat cerita, setelah Beno kembali ke kota BD, Beno menjadi pendiam dan lebih kalem. Pada saat itu, Yanto penasaran apakah Beno benar-benar sudah kebal. Akan tetapi, setelah mengisi ilmu kebal, keributan pun jarang terjadi. Menurut cerita Yanto, selama 2 minggu setelah Beno mengisi badannya dengan ilmu kebal, hampir gak ada keributan sama sekali. Yang biasanya tiap malam minggu ketemu sama geng motor dan sering bentrok, udah enggak lagi. 2 bulan setelah itu, Beno mengajak jalan-jalan ke 3 temannya yang ada di tempat tongkrongan. Mereka ini sebut saja Anang, Aza, dan Yanto. Setelah selesai ngomongin masalah jalan-jalan ke pantai, mereka semua nginep di rumah Beno. Pagi harinya, mereka berangkat ke pantai pukul 8 dan setengah 11 mereka nyampai di kota G. Padahal, menurut Yanto, mereka naik motornya nyantai banget, nggak ngebut. Begitu masuk jalan berkelok-kelok area pegunungan di kota G, Beno yang berada di depan, dia memacu kencang motornya. Kata Yanto, orang-orang yang senang naik motor, ketemu jalan kelok-kelok, maka akan sengaja ngebut di belok-belokan kayak gitu. Beno posisinya di depan sendirian tanpa boncengan. Dan otomatis, teman-temannya harus ikut ngebut untuk ngejar Beno. Setelah agak masuk ke daerah yang lebih hutan lagi, ternyata jalanannya licin bekas hujan. Beno kepleset dan naasnya lagi, di depan ada truk gede dan posisi truknya nanjak lawan arah dengan Beno.
Walaupun truknya jalan pelan karena nanjak, tapi posisi keplesetnya Beno, kepalanya terbentur bemper mobil truk itu. Dan karena kejadian itu, teman-teman Beno ini panik dan langsung membanting motor mereka untuk buru-buru menolong Beno. Pada saat temannya menolong, posisi Beno setengah telungkup dan Yanto mencoba mendudukkan Beno. Ternyata kondisi Beno sangat parah. Pada saat Yanto mencoba mendudukkan Beno, Beno batuk 2 kali dan setelah itu langsung meninggal di tempat. Pada saat memeluk Beno, Yanto merasa ada yang janggal. Menurutnya, ada seperti tepukan dari tubuh Beno ke arah badannya. Pas coba didudukkan, nafas terakhirnya keluar. Tiba-tiba, kayak ada angin dari arah tubuh Beno ke badannya Yanto. Kata Yanto, anginnya kerasa gede, terus ada tepukan di pundak kirinya. Terus ada bisikan, "Tolong lepasin." Setelah mengalami kejadian aneh itu, Yanto mengaku belum mengerti apa maksud dari kejadian itu. Tak lama berselang, warga akhirnya datang membantu meminggirkan jenazah Beno. Dan akhirnya, jenazah Beno dibawa ke rumah sakit dengan tujuan agar dibersihkan lukanya dan bisa mendapat pinjaman mobil ambulan untuk membawa jenazah Beno pulang ke kota BD. Setelah itu, temannya Yanto, Anang, dan Aza mencoba menelpon keluarganya Beno untuk memberitahu kabar tersebut. Setelah itu, mereka pulang ke kota BD. Mereka sampai di kota BD sekitar jam 5 sore. Dalam perjalanan ke kota BD, Yanto ikut di dalam mobil ambulans yang mengangkut jenazah Beno. Waktu nyampai kota BD, ternyata di sana sudah ramai teman-teman mereka, sedangkan keluarganya Beno kebanyakan di kota K. Di situ cuma ada mama dan kakaknya, sedangkan bapaknya Beno ada di pertambangan di kota K. Setelah bantu-bantu mengurus jenazah Beno sekitar jam 10 malam, Yanto memutuskan untuk pulang, untuk istirahat sambil bersih-bersih darah yang menempel di bajunya. Ketika menuju pulang, Yanto merasakan kejadian aneh lagi. Tiba-tiba ada yang loncat naik di jok motor. Akhirnya Yanto mencoba memberanikan diri, semakin ngebut naik motornya. Ketika sampai rumah, orang tua Yanto sedang berada di luar kota. Jadi dia benar-benar sendirian di rumah. Sesampainya di rumah, Yanto langsung mandi. Setelah itu, Yanto ketiduran. Pas dengar azan, Yanto terbangun dan posisi kamar gelap, tapi masih ada sedikit cahaya dari luar. Pada saat itu, Beno mendatangi Yanto. Menurut cerita Yanto, Beno posisinya memunggungi. Dia berdiri tepat di samping keranjang baju kotor yang ada darahnya. Tapi setelah Yanto berkedip, Beno menghilang. Gak lama kemudian, ada bisikan lagi, "Tolong lepasin yang ada di punggung." Dari kejadian itu, Yanto mengaku baru ngeh tentang bisikan "tolong lepasin" itu. Ternyata ilmu kebal yang pernah dituntut Beno. Setelah itu, Yanto ngambil air wudhu dan langsung ke masjid untuk bertemu, kita sebut saja Pak Bagas. Dia seorang marbot masjid, tapi terkenal dengan orang pintar. Yanto menceritakan tentang Beno dan bisikan itu. Pak Bagas langsung tahu kalau Beno ngisi dan minta dilepasin. Dan akhirnya Pak Bagas mau membantu. Pagi sekitar jam 8, Yanto dan Pak Bagas ke rumah Beno. Sampai di rumah Beno, Beno baru mau dirias, belum dimasukkan ke peti. Kebetulan di dekat peti mati itu cuma ada tukang rias. Yanto minta tukang rias agar ditinggal sebentar. Setelah itu, Pak Bagas langsung baca-baca doa dan sambil megangin tubuh Beno sambil nyari sesuatu. Pas tangannya sampai ke punggung, Pak Bagas baca doa lagi sambil ngeluarin sesuatu dari punggung Beno. Bentuknya kayak mutiara warna biru, sebesar biji beras. Kata Yanto, pada saat momen itu, Yanto megang tangan Beno
Tapi ada 2 jari tangan Beno mencengkram tangan Yanto. Setelah dilepas, Yanto bertanya ke Pak Bagas, harus digimanain mutiaranya. Kata Pak Bagas, harus dikubur di sekitar lokasi kecelakaan. Pada hari yang sama, Yanto dan Anang langsung ke lokasi tempat Beno kecelakaan untuk mengubur mutiara itu. Keesokan harinya, Yanto datang kembali ke rumah Beno. Ternyata, bapaknya Beno sudah ada di rumah duka. Beno dimakamin jam 11. Setelah 2 atau 3 hari kemudian, Yanto ke warung beli rokok. Tak sengaja ketemu Pak Bagas di sana. Kata Pak Bagas, dia menyuruh Yanto untuk banyak ibadah dan doain Beno agar Benonya selamat. Setelah di rumah, ketika Yanto hendak menunaikan sholat zuhur, tiba-tiba pundak Yanto ditepuk sosok mistis. Pas lagi baca iftitah, ada yang nepuk lagi, seperti isyarat minta menjadi makmum. Setelah baca Al-Fatihah, tiba-tiba ada yang nyautin, Amin. dan suaranya seperti suara Beno. Setelah mengalami peristiwa horor, keesokan harinya, Yanto pergi ke makamnya Beno. Yanto pengen tahu, Beno butuh bantuan apa lagi. Tiba-tiba muncul di pikiran Yanto, Beno minta makamnya dipindahin. Yanto berpikir, kalau makamnya pengen dipindahin ke kota atau apa. Sejak saat itu, arwah Beno setiap hari datang. Pada saat tiduran di kamar menghadap pintu, Yanto didatangin sosok Beno. Sosok Beno posisinya seperti orang sholat, dan kepalanya nunduk menghadap sajadah bekas Yanto sholat. Kebetulan, setelah sholat Yanto belum melipat sajadahnya. Padahal lampu nyala. Yanto langsung perhatiin sosok itu tidak hilang. Tapi pas Yanto kedip, sosok itu langsung hilang. Setelah itu, Yanto tidur selalu menghadap tembok dan ditutup bantal, berharap biar tidak melihat sosok itu lagi. Tapi justru Yanto mendapat bisikan yang sama, seperti bisikan waktu dia ke makam Beno. Karena sering didatangi sosok berpakaian putih, Yanto mulai memberanikan diri melihat sosok itu, dan dia yakin itu adalah sosok Beno. Gak lama setelah kejadian itu, Yanto mengira ini ada pengaruhnya tentang baju yang ada darahnya Beno. Kebetulan bajunya memang sudah dicuci, tapi bekas darahnya masih ada. Yanto bilang waktu dicuci pas masih basah bekas darahnya hilang, tapi pas kering bekas darahnya ada lagi. Karena takut ada pengaruhnya, akhirnya Yanto membuang baju yang ada darahnya Beno. Tapi ternyata itu tidak ngaruh. Tetap saja dia didatangi sosok Beno. Sekitar 1 bulan setelah Beno dimakamkan, Yanto mengaku mulai capek dan kesal. Akhirnya Yanto mencari Pak Bagas. Tapi ternyata Yanto tidak menemukan Pak Bagas, baik di rumahnya ataupun di masjid. Kata tetangga Pak Bagas pergi udah beberapa hari. Karena tidak ketemu Pak Bagas, Yanto memutuskan pulang. Seperti biasanya, jam 8-an malam, datang lagi sosok di tempat sholat. Tapi kali ini badannya muter dan menunjukkan kondisi kepalanya waktu kecelakaan. Terus menangis dan bisikannya semakin jelas. Di situ, Yanto langsung kepikiran Pak Adi yang ada di kota BT yang mengisi badannya Beno. Besoknya Yanto langsung ke kota BT untuk menemui Pak Adi. Setelah menemui Pak Adi, Yanto langsung memberitahu kalau Beno sudah nggak ada. Pak Adi langsung bertanya tentang isi badan Beno. Kata Yanto, sudah dikeluarin dan dikubur di dekat lokasi kejadian. Kata Pak Adi, alhamdulillah, emang harus begitu. Terus Yanto cerita tentang sosok Beno dan bisikan, tolong pindahin makam. Awalnya Pak Adi diam saja, tapi akhirnya Pak Adi cerita kalau Beno mu'alaf. Beno masuk Islam 8 bulan yang lalu, dan ternyata
Pak Adi inilah orang yang membimbing Beno masuk Islam. Awalnya Yanto tidak percaya, tapi Pak Adi bilang saksinya pacar Beno. Jadi waktu Beno mengucapkan kalimat syahadat, itu ada di depan pacarnya. Dari sini sudah jelas sekali tentang bisikan itu, kalau minta dikuburkan secara Islam. Setelah itu, Yanto pulang dan berpikir gimana caranya memberitahu orang tua Beno. 3 hari kemudian Yanto datang ke rumah Beno. Di sana ada bapaknya, mamanya, dan juga kakaknya Beno. Awal ke sana masih biasa, tapi setelah Yanto bilang kalau setiap hari didatangi sosok Beno, dan dia bilang makamnya minta dipindahin, tanpa diduga, Yanto langsung ditampar bapaknya Beno. Bapaknya sama mamanya teriak-teriak, sampai bapaknya main tangan. Akhirnya, kakaknya Beno keluar dari kamar, dan dibawanya Yanto keluar untuk diajak ngobrol. Setelah ngobrol dengan kakaknya Beno, ternyata kakaknya Beno mengalami hal yang sama seperti yang dialami Yanto. Ternyata Beno mendatangi kakaknya untuk menyampaikan hal yang sama seperti yang disampaikan Yanto, dan ternyata kakaknya Beno lebih dulu tahu kalau Beno mu'alaf. Karena gak berani mengatakan ke orang tua Beno, akhirnya kakaknya Beno dan Yanto sepakat untuk meminta bantuan pacarnya Beno. Kita sebut saja Dira. Kebetulan orang tua Beno sangat menyayangi Dira. Di hari yang sama, berangkatlah mereka berdua ke rumah Dira. Setelah sampai rumah Dira, mamanya Dira cerita kalau Dira pernah depresi 2 minggu, gak mau makan, dan gak mau keluar rumah. Dan disinilah Yanto baru tahu kalau sebelum jalan-jalan, Beno dan Dira sedang ribut. Pada saat sedang ribut, Dira sengaja mematikan HP. Nah, pas kejadian Beno meninggal, tiba-tiba Dira merasa hatinya gak enak. Dan perasaannya pengen banget buka HP. Dan ternyata udah ada kabar dari mamanya Beno. Beno meninggal jam setengah 12. Dan Dira membuka HP-nya jam 3. Begitu melihat kabar dari mamanya Beno, Dira langsung berangkat ke rumah Beno. Setelah sampai rumah Beno, Dira melihat sosok Beno ada di gerbang dan mengenakan baju serba putih dan mukanya bersih. Dari situ, Dira nggak jadi masuk. Dia pulang lagi. Dia takut sedih dan perasaannya yang campur aduk pada saat itu. Sejak hari itu, Dira diganggu sosok Beno. Lalu Yanto bertanya ke Dira, apakah Beno mu'alaf? Ternyata, kata Dira, benar. Bahkan Dira menunjukkan foto saat Beno sedang membaca syahadat. Kebetulan saat itu, Dira sudah sembuh dari depresinya dan sudah bisa diajak ngomong. Yanto langsung minta tolong ke Dira untuk mengatakan ke orang tua Beno tentang Beno mu'alaf dan makamnya pengen dipindah. Dira dengan senang hati mau membantu ngomong ke orang tua Beno. Setelah itu, Dira mendatangin orang tua Beno. Tapi sayang, Yanto tidak tahu apa saja yang dikatakan Dira ke orang tua Beno. Setelah Dira mendatangi orang tua Beno, besoknya Yanto mendapat kabar dari Dira kalau udah diizinin mindahin makamnya Beno. Dari situ, Yanto langsung menghubungin Pak Adi untuk membantu memindahkan makam Beno dari makam non-muslim ke makam muslim. 4 hari setelah dapat izin, Pak Adi baru bisa datang dan langsung menemui orang tua Beno. Orang tua Beno bertanya ke Pak Adi, kenapa Beno masuk Islam? Kata Pak Adi, Beno masuk Islam karena dari mimpi. Terus Beno mendalami agama Islam dengan membaca buku-buku. Setelah niatnya bulat, barulah Beno masuk Islam dengan dibimbing Pak Adi. Setelah itu, Pak Adi langsung datang ke pemakaman. Di sana sudah ada Yanto, Pak RT, kuncen makam, kakaknya dan orang tuanya Beno.
Akhirnya digali lagi makam Beno. Setelah itu, jenazah Beno dibawa ke musola untuk dimandikan dan dipakaikan kain kafan, terus disolatin. Setelah itu dikuburkan secara Islam. Kebetulan makam non-muslim dan makam muslim hanya berseberangan jalan. Setelah dikubur, barulah diazanin sama Yanto. Setelah itu, Beno datang lagi, tapi kali ini lewat mimpi. Dalam mimpinya, Beno datang dan memeluk Yanto sambil bilang, Terima kasih. "Nah, inilah kisah Yanto dan Beno. Kalian boleh percaya atau tidak, itu hak kalian." Di sini, admin hanya menceritakan sesuai kisah yang ada. Jika ada hikmah di dalam kisah ini, kalian bisa ambil hikmahnya. Semoga kalian semua menyukai video ini. Jika ada cerita yang kurang pas atau ada yang salah, mohon dimaafkan. Segitu aja cerita kali ini. Kita sambung kisah yang lainnya di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.